yang ketiga kita bacakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Seluruhnya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Haji Alam Effendi Magister Pendidikan dan Ibu Hajah Nurdiati Magister Pendidikan dipersilahkan duduk kembali. Pembagian piagam penghargaan bagi peserta didik berprestasi tingkat MTS dan MA Miftahul Ulum tahun ajaran 2022-2023 kepada yang terhormat Bapak Fakih Khodir SPD dan Bapak Dede Abdurrahman MH dimohon untuk menaiki panggung. Berikut akan kami sampaikan nama-nama peserta didik berprestasi MTS dan MA Miftahul Ulum tahun ajaran 2022-2023. Peserta didik berprestasi kelas 7A Ananda Maulana Ainul Yakin. Silakan kepada Ananda Maulana Ainul Yakin untuk menaiki panggung. Siswa berprestasi kelas 8A Ananda Mukhlis Rahman. Kepadanya silakan untuk menaiki panggung. Peserta didik berprestasi kelas 9A Ananda Muhammad Khidir Ibnu Malkan. Peserta didik berprestasi kelas 7B Ananda Ririn Frans Wijaya Putri. Peserta didik berprestasi kelas 8B Ananda Sahalatu Aishi. Peserta didik berprestasi kelas 9B Kesha Adelia Fitri. Peserta didik berprestasi kelas 10 Ananda Muhammad Abil Akroman. Peserta didik berprestasi kelas 11 Ananda Claudia Nurrahman Aulia. Silakan kepada Bapak Fakih Khodir untuk memberikan piagam penghargaan dan piala kepada Ananda yang laki-laki ya, yang laki-laki dulu. 7A Maulana Ainul Yakin. Selanjutnya kepada Bapak Dede Abdurrahman untuk memberikan piagam penghargaan kepada Ananda Mukhlis Rahman. Selanjutnya kepada
memberikan penghargaan kepada Ananda Ibnu Muhammad Hidir Ibnu Malkan. Selanjutnya kepada Bapak Fakih Khodir untuk memberikan penghargaan kepada Muhammad Abil Akroman. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Ibu Alfa Nabila untuk menaiki panggung untuk memberikan penghargaan, dan kepada yang terhormat Ibu Anis Marwatul Khairiyah untuk menaiki panggung. Dimohon dengan hormat Ibu. Kepada Ibu Alfa Nabila dimohon untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Ririn Frans Wijaya Putri. Kepada Ibu Anis Marwatul Khairiyah dimohon untuk memberikan penghargaan kepada Sahalatu Aishi. Silakan tepuk tangannya Bapak Ibu. Kepada Ibu Alfa Nabila untuk memberikan piagam penghargaan kepada Keisha. Dan selanjutnya dimohon dengan hormat Ibu Anis Marwatul Khairiyah untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Claudia Nurrahman. Tepuk tangan penghargaan untuk siswa prestasi di tahun ini. Dimohon dengan hormat Bapak Fakih Khodir dan Bapak Dede Abdurrahman juga Pak Misroni untuk menaiki panggung kembali untuk dokumentasi. Dari sini yang puas dulu. Yo, dari sini dulu. Enaknya ki, sini bangku. Ibunya bekadon gurunya ke? Ya, 1, 2. Tahan. Ini lagi. Ya, 1, 2. Yo, bebas yo. Bebas. Bebas. Yo, siap. 1, 2, 3. Oke. Miftahul Ulum Hilaliyah tahun ajaran 2022-2023. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Maulana Hasanuddin MA, kepada Ibu Nyai Dr. Randa Hajah Aslamiyah, kepada Ibu Nyai Imas Masrifah, kepada Ibu Nyai Nur Hayati dimohon dengan hormat. Kepada Kiai Haji Ahmad Sanusi dimohon dengan hormat untuk menaiki panggung.
Maulana Hasanuddin untuk memberikan piagam penghargaan kepada saudara Ananda Labik Mada Zaman. Silakan kepada Ananda Labik depan sana. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi untuk memberikan piagam kepada Ibnu Sina. Dimohon dengan hormat kepada Kiai Haji Dr. Maulana Hasanuddin untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Syahrul Anam Baidowi yang diwakili oleh perwakilan dari wali santri Ananda Anam Baidowi. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Makruh. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Dr. Maulana Hasanuddin untuk memberikan piagam penghargaan kepada Ananda Fakih Nur Rizki. Dimohon dengan hormat kepada Dr. Anda Nyai Hajah Aslamiyah untuk memberikan piagam penghargaan kepada Ananda Nindi Fatma. Dimohon dengan hormat kepada Ibu Nyai Imas Masrifah untuk memberikan piagam penghargaan kepada Ananda Anik Dwi Hastuti. Kepada yang terhormat Ibu Nyai Nur Hayati dimohon dengan hormat untuk memberikan piagam penghargaan kepada Ananda Nairi Rizkia Mahmuda. Kepada yang terhormat Ibu Nyai Imas Masrifah dimohon dengan hormat untuk memberikan penghargaan kepada Marisa. Kepada yang terhormat Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Aslamiyah dimohon dengan hormat untuk memberikan penghargaan kepada Davina Aini Zahwa. Selamat kepada santri teladan semuanya. Semoga kita semua bisa meneladani teman-teman yang ada di atas panggung ini. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Ibu untuk berfoto bersama.
sebagai panggung kehormatan. Pengawas MTS Miftahul Ulum yang periode sebelumnya. Berikut kami sampaikan nama-nama peraih Posmat tingkat KKM MTS 6 Cirebon. Juara ketiga kategori pidato bahasa Inggris, Ananda Siti Aulia Nur Rohmah, putri dari Bapak Tani Royani. Silakan kepada Ananda Siti Aulia Rohmah untuk menaiki panggung. Selanjutnya, juara kedua kategori pidato bahasa Arab putra, Ananda Muhammad Saifullah Imani, putra dari Bapak Rukija. Juara pertama kategori Musabaqah Tilawatil Quran Putri, Ananda Alin Budiarti, putri dari Bapak Mastra. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Abdul Mutali untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Alin Budiarti sebagai juara pertama kategori MTQ Putri. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Abdul Mutali untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Muhammad Saifullah Imani untuk memberikan penghargaan dan piala. Silakan. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Siti Aulia Nur Rohmah. Silakan kepada Ananda Siti Aulia Nur Rohmah. Terima kasih semuanya. Inilah perwakilan dari sekolah MTS Miftahul Ulum yang telah mengikuti perlombaan dalam rangka Posmat pada tahun 2022 akhir. Alhamdulillah, kami pertama kalinya mengikuti perlombaan tersebut. Menurut kami ini adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan. Doakan kami agar selalu istiqomah dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Miftahul Ulum. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni Sekapur Sirih yang akan disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Hilaliyah Kiai Haji Dr. Maulana Hasanuddin, Magister Agama. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara bil ilmi qulubal mu'minin wa faqaha man ahabbahu min ibadihi fid din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus ini di tengah-tengah kita. Pertama saya menyapa
dari mana dulu ya, ini semuanya penting semua nih. Jadi kalau saya yang disebutkan pertama, bukan berarti yang tidak pertama itu tidak penting, semuanya penting. Pertama, Bapak Kepala Desa. Karena di desa ini Pak Kepala Desa adalah orang yang paling tinggi kedudukannya, paling berat tanggung jawabnya. Jadi kami sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kepala Desa. Waalaikumsalam. Kalau di video ada ibu-ibu yang mengucapkan Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh kepala desa. Itu di video ya. Kemudian tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat. Di sini ada guru kita Bapak Alam beserta Ibu Henur. Kemudian juga dari guru-guru yang lain. Kemudian dari Bapak Babinsa ya, itu Babinsa mengingatkan saya waktu saya dirindam Pak. Saya pernah dirindam 3 minggu, lumayan juga Pak. Ikut latsarmil dulu gitu. Jadi saya punya pengalaman juga Pak. Meskipun kayak begini itu, jadi badan saya insya Allah meskipun itu masih kuat Pak. Latihan latsarmil 3 minggu itu sangat berkesan gitu. Kemudian keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum, para asatidzah Pondok Pesantren Miftahul Ulum beserta Madrasah Sanaya, dan yang paling berbahagia saat ini yaitu pertama mungkin wali santri yang baru wisuda, yang kedua juga santri yang baru wisuda. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inayah, rahmat dan ridhonya kita semua masih diberi umur, diberi kesehatan, dan yang paling penting kita masih tetap dalam keimanan dan keislaman. Ini nikmat yang luar biasa. Yang kedua, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Para hadirin wisudawan wisudawati yang dimuliakan Allah, karena ini saya cuma sekapur sirik, jadi mungkin tidak banyak menyampaikan sesuatu, apalagi nanti kalau nggak salah ada tausiah ya, ada tausiahnya, jadi saya tidak akan mengambil porsi yang akan tausiah. Pertama, saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan Madrasah Sanaya menyampaikan, kalau dalam bahasa Arabnya tahniah itu mengucapkan selamat, ikut bergembira kepada anak-anak kita yang alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan sekolah pendidikan setelah MTS di pesantren ini dengan baik. Kami berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan adik-adik, anak-anak sekalian ilmunya bermanfaat. Bermanfaat terutama bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi semua umat yang ada di dunia ini. Juga kami menyampaikan turut bahagia dan selamat kepada orang tua wali santri yang sudah dengan sangat tekun membimbing dan membiayai putra-putrinya sehingga bisa terlaksana pesantren dan mengikuti pendidikan di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan amal baik Bapak dan Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh
amal jariyah yang akan terus pahalanya mengalir walaupun bapak ibu nanti sudah tiada, karena sudah meluangkan waktu, tenaga, jerih payah untuk mencari rezeki dan membawa dan membiayai anak-anaknya memperoleh pendidikan di pesantren ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya pesan kepada yang baru wisuda, yang baru selesai. Pertama, tolong ini yang baru selesai, ya, ini khusus buat yang baru selesai di wisuda maupun yang sudah lama selesainya ini. Kalian semua baru lulus sanawiyah MTS. Jadi jenjang pendidikan masih jauh. Setelah MTS masih ada aliyah atau SMA, masih ada perguruan tinggi, itu pun jenjangnya S1, S2, dan S3. Ditolong ini jadi diperhatikan, belajar Anda semua, kita semua, jangan berhenti sampai di MTS. Belajar terus, mumpung orang tua masih ada. Dan tadi kalau orang tua yang membiayai mungkin sudah tidak ada, alhamdulillah Pak Kepala Desa kita sudah siap mencarikan dan membantu untuk agar solusinya bagaimana supaya anak-anak kita bisa lanjut sekolah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa ini. Jangan berhenti belajar. Cuma mohon maaf, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini yang tersedia baru tingkat sanawiyah. Tingkat sanawiyah pun ini sarana dan prasarananya belum selesai. Kita tahu mungkin ini bangunannya juga masih seperti ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada Pak Kuwu, Pak Kepala Desa, karena jalannya rusak gitu, dilewatin oleh tronton, oleh Jayamik gitu ya. Mohon dimaafkan lah. Insya Allah kalau rusak kan bisa diperbaiki lagi gitu. Dan ini kerusakan ini ya sesuatu yang amal juga lah gitu. Anggaplah ini kalau kerusakan ini sama dengan orang yang mau operasi dirusak dulu. Tapi kan untuk kebaikan seterusnya. Kira-kira itu kurang lebihnya analoginya. Jadi mohon maaf dan tadi Pak Kuwu juga berharap mudah-mudahan pembangunannya segera selesai. Kita berdoa mudah-mudahan segera selesai. Karena untuk selesai ini mungkin saya nggak tahu berapa maunya tahun ini selesai Pak Kuwu. Cuma masalah bangunan itu kan banyak hal yang terkait. Jadi ada dana dan alhamdulillah ini semua ini yang sudah ada adalah berkat partisipasi dukungan para ibu dan para bapak. Semuanya tanpa dukungan ibu dan bapak rasanya itu gedung yang itu juga yang sudah ada kelasnya di bawah belum tentu terjadi, belum tentu. Ini dukungan dari para ibu dan para bapak dan beberapa mungkin ada bantuan dari luar Desa Durajaya masih ada sedikit-sedikit lah gitu, tapi yang besar belum. Meskipun Wapres itu bukan teman ya gitu. Saya mendampingi Pak Kiai Ma'ruf sebelum jadi Wapres itu sejak tahun 93 atau 94 sampai sekarang ya. Sampai beliau jadi Wapres itu. Jadi dengan beliau itu sangat, kalau dikatakan sangat dekat ya sangat dekat. Tetapi rasanya saya belum berani untuk menyampaikan maksud supaya bangun di sini itu belum berani itu. Karena seingat saya dulu Abah Kiai Haji Syatori ketika membangun itu tidak pernah minta ke atasan tuh ke sana, enggak, cukup bagaimana terserah masyarakat gitu. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk ikut beramal jariyah itu. Jadi saya juga mungkin seperti itu. Teman-teman banyak yang meminta, coba Pak Hasan, saya kali luar dipanggilnya Pak Hasan, cari dinding di Jakarta gak ketemu itu. Di kampus dipanggilnya Hasan, tapi dulu di kos-kosan disebutnya dinding. Jadi teman-teman kampus dari ke kos-kosan saya nyari yang namanya Hasan juga gak ketemu itu.
Nah, dulu juga banyak teman-teman di sini nyari Hasanuddin juga nggak ketemu, gitu. Tahunya Diding itu. Nah, jadi kalau berbicara masalah bangunan ya ada juga yang menyarankan teman-teman dari PUPR, Pak Hasan katanya, silahkan kalau mau bikin Rasunawat ajukan aja suratnya, kami siap. Ini yang meminta bukan orang sembarangan dan bisa ngawal sampai terjadi, tapi saya rasanya masih berat begitu. Rasanya masih berat, masih karena memikirkan di tempat lain juga banyak yang memerlukan. Dan insya Allah saya yakin, hakul yakin percaya masyarakat Durajaya bisa kontribusi untuk beramal soleh, beramal jariah. Jadi biarlah yang Rusunawa mungkin di tempat yang lain dulu. Karena yang meminta itu bukan orang sembarangan. Kalau dia kata beliau bangun di sana pasti dibangun. Dirjen yang sekarang maupun ke bawahnya sangat sami nawa atau tapi saya belum berani pakai begitu. Tapi entahlah nanti, tapi sampai sekarang belum lah. Karena tadi sekali lagi ya, sangat percaya masyarakat Durajaya, baik yang ada di Durajaya maupun di luar Durajaya, insya Allah menyokong, menyambut adanya perkembangan pesantren ini. Dan sebagaimana diniatkan oleh Abah Kiai Satori, mungkin pesantren ini belum tentu seperti Zam-Zam atau Husnul Fatimah. Karena Abah Kiai dulu mendirikan, termasuk saya juga, yang paling penting itu pendidikan tuh buat diri sendiri, keluarga dan tetangga. Jadi ini terus terang prioritas pendidikan ini buat yang terdekat dulu, dimulai dari keluarga sekitar pesantren, desa Durajaya, kemudian sekecamatan, mungkin sekabupaten, baru tetangga. Itu sebetulnya yang diprioritaskan. Bahkan cita-citanya ini, cita-citanya itu ya, kalau memungkinkan nantinya pendidikan di sini tidak perlu bayar lah ya. Seperti sekolah negeri kan nggak perlu bayar ya tuh. Tetapi untuk saat ini mohon di doanya mudah-mudahan ketemu jalan bagaimana supaya pondok pesantren sekolah ini bisa memberikan yang terbaik buat tetangga sendiri, desa sendiri. Itu mungkin Pak Kewu, Pak Kepala Desa, dan prioritasnya inginnya orang Durajaya dulu. Tapi mohon maaf ini pendidikan pesantren, jadi tetap ini santri. Jadi salah satu ciri santri adalah semua siswa ada di asramakan itu. Jadi kalau hanya sekolah saja mungkin mohon maaf belum bisa diterima juga nih Pak Kewu. Jadi kalau pengen dapat pendidikan di sini silahkan datang ke pesantren, diserahkan ke pesantren. Cuma sekaligus juga ini lapor ke Pak Kewu, lapor juga nih ke para wali santri. Kami atas dari pesantren belum mampu menyiapkan tempat yang layak buat santri. Satu kamar masih 40 orang. Ini kan sesuatu yang tidak layak, tapi mudah-mudahan berkah lah. Yang penting berkahnya dulu itu. Nah, walaupun demikian, insya Allah walaupun tempatnya sempit, tetapi mudah-mudahan hatinya tidak sempit. Dan yang paling penting masalah air insya Allah cukup, karena ada yang sedekah air dari Pak Haji dan juga dari yang lain-lain. Nah, insya Allah yang paling penting air mudah-mudahan cukup. Jadi sekaligus juga tadi mohon maaf ya kepada orang tua santri, mohon dimaafkan belum bisa memberikan layanan yang terbaik. Selanjutnya saya ini tadi ke alumni, tolong jangan berhenti belajar ya. Belajar alhamdulillah sudah lulus di sini, jadi nanti belajar boleh di sini, tapi di sini belum ada kelanjutan aliyahnya. Jadi kalau di sini paling nanti ngaji saja. Yang tadinya baru kitab Al-Jurumiyah mungkin nanti bisa mutamimah, yang tadinya baru kitab Safinatun aja, Fathul Qori bisa nantinya meningkat ke Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan seterusnya. Nanti kalau pengen aliyah formal mungkin bisa di tempat lain atau di pesantren lain itu. Dan belajar itu memang tidak ada hentinya, ilmu itu tidak ada batasnya. Alhamdulillah hujan ini, mudah-mudahan yang tadi panas bisa segera dingin lah. Yang ini kita memohon kepada Allah mudah-mudahan hujan ini hujan rahmat,
membawa rahmat kepada kita semua. Jadi sekali lagi tolong jangan berhenti belajar, karena nanti ilmu kita sangat diperlukan. Karena saya meskipun umur saya udah 60 tahun atau sekitar 60 tahun, ternyata ilmu saya masih banyak kekurangannya. Saya harus belajar terus menerus karena banyak ilmu yang diperlukan tapi saya belum punya. Oleh karena itu jangan berhenti belajar dan terus menerus belajar. Insya Allah kalau kita punya ilmu seperti tadi yang pembawa acara tadi pertama menyampaikan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Niatkanlah belajar itu untuk talabut ilmu. Mungkin sambutan dari saya sekian saja, hanya sepatah kata, dua patah kata. Nanti insya Allah lain waktu bisa dilanjutkan karena ini nanti ada yang tausiah dari saya sekiranya masih ada. Sekali lagi dan sebagai penegasan kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum menyampaikan tahniah selamat dan turut bahagia kepada santri yang baru lulus, kepada orang tuanya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang sudah datang memenuhi undangan kami. Sekaligus juga mohon maaf karena tentu banyak hal yang dirasakan kurang nyaman, tempatnya belum nyaman, tentunya mohon dimaklumi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa kumpul di acara hari ini. Sholawat serta salam, marilah kita sholawat serta salam. Mulai udah ketawa ya. Wah, cocok banget. Sholawat serta salam, marilah kita Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Berdirinya saya di sini izinkan untuk berstand up komedi. Berstand up kurang keras saya tuh kedengeran. Berstand up. Apa sih lupa saya tuh? Tar dulu ya. Nungguin ya. Sebenarnya ada yang kenal sama saya? Gak apa-apa, gak kenal sama saya juga. Saya juga gak kenal para hadirin, hadirat, hadirin, hadirat. Saya juga. Ben, oh, itu biasa tak? Biasa. WA. Saya tuh di pondok sholatnya tuh sholat apa sih? Sholat itu ada berapa? Oh, bukan. Saya tuh kenal sama satu cowok.
menara masjid. Lanjut, saya tuh sholat duhur, niat usolli Allahu Akbar. Nah, itu salah manusia. Nah, kok gitu sih sholatnya? Beda-beda madhab, Mbak. Oh, ya. Saya tuh ngaji. Saya kalau di pondok itu ngaji subuh sering ngadeg. Saya tuh ditanya sama ketua kelompok, buka surat At-Tariq. Lah, saya tuh ditutup, dibuka, ditutup. Terus saya tuh disuruh baca, saya nggak bisa, karena udah tahu nadanya. Saya baru tahu, ternyata ada beberapa madhab yang telah menyumbangkan nada-nada. Ada nada madhab tanjakan Halimpo. Nadanya tuh gini, wasama iwaktorik. Dan ada lagi madhab yang kedua, tanjakan Woni. Nadanya tuh gini, wasama iwaktorik. Dan saya tuh ditanya, wasa bacaan apa? Al-Syamsiyah. Dan ketua kelompok saya pun menjawab, jawabannya salah. Dengerin ya, jawabannya itu Idgham Syamsiyah. Lah, saya pun kaget dan saya tuh disuruh ngadeg, dan saya tuh ngadeg. Habis ngadeg, saya tuh disuruh duduk lagi, nggak duduk lagi. Terus saya tuh dikasih pertanyaan lagi, pertanyaan yang sama. Buka surat Al-Buruj, baca ayat 1. Nggih, saya tuh dibaca wasama iwaktoriq. Dan saya pun ditanya lagi, wasa bacaan apa? Idgham Syamsiyah. Dan kelompok saya menjawab, nih dengerin ya, jawabannya bukan Idgham Syamsiyah tapi Asyamsiyah. Lah, tadi Asyamsiyah, Idgham Syamsiyah, Idgham Syamsiyah, Asyamsiyah. Nanti maunya apa? Ngerjain kamu. Saya tuh. Tapi saya bersyukur sih punya ketua kelompok yang cantik, soleho, tapi galak. Namanya tuh Oma. Kasih Oma. Terus saya tuh mau gimana lagi? Ya udah, ketemu Om Botak, kepalanya bercahaya, kepalanya ber, ketemu Om Botak, kepalanya bercahaya, ketemu daun, ketemu rokok, ketemu pohon, daunnya runtuh. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersungguh-sungguh untuk senantiasa belajar dengan tangguh agar kami memiliki bekal kehidupan berupa mutiara ilmu. 3 tahun lalu kami laksana kapal-kapal kosong yang tak tahu apa-apa. Kemudian kuasanya menentukan kami tahun ulung di tempat yang kami yakin akan menempat kami, di tempat yang kami yakin akan menjadi wahana perjuangan kami, di tempat yang kami yakin yang memberikan kami berbagai pengalaman luar biasa, yang akan memberikan kami berupa ilmu pengetahuan. Bertahun ulung berikan kami segala yang terbaik agar kami bisa menjadi generasi yang berilmu ilmiah dan berilmu amalia. Waktu pun berjalan pasti, beribu kali berganti hari kami lewatkan bersama, hingga tibalah pada masa inilah, masa di mana kapal kosong 3 tahun yang lalu berlayar bersama tahun ulung. Kini sama-sama diisi dengan hikmah-hikmah kehidupan, dan semua itu tidak didapatkan dari ujung perpisahan. Tepat pada pagi ini, hari Sabtu 17 Juni 2023, selesai sudah tugas kami sebagai siswa MTS tahun ulung. Selesai sudah perjuangan pahit manis jatuh bangun kami bersamanya. Izinkan saya mewakili teman-teman wisudawan wisudawati untuk mengaturkan terima kasih setulus-tulusnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Getahun Ulung, Pondok Pelita Cinta, atas setiap ilmu pengetahuan, atas setiap pengalaman, atas setiap pelayanan yang telah diberikan selama kami berada di pondok ini. Tanpa Getahun Ulung, kami tak mungkin bisa berdiri di bangku megah ini. Tanpa Getahun Ulung, kami tak tahu apa-apa. Tanpa Getahun Ulung, mungkin kami tak paham syariat agama, takkan tahu luasnya ilmu di alam ini. Dengan ini, kami ucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada pesantren ini dan juga guru-guru kami yang telah sabar mengajari kami sedikit demi sedikit ilmu pengetahuan, sehingga kami bisa dan mampu untuk berdiri tegak menyambut masa depan. Terima kasih atas segala kesabaran dan pengorbanan, setiap kasih dan sayang, juga setiap waktu yang diluangkan untuk kami. Mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-barnamijul akhir ma'rifatul hasanah wa du'aul ikhtitam wa sayulqiha al-mukarram Ustaz Ahmad Rojali. Alhamdulillah laqad wasalna ila nihayatil barnamij fanas'alullahal azim ayyuwaffiqna ila siratil mustaqim wa yaj'alana min ibadihil muttaqin. Naktafi bihadzal qadri falnaqtatim hadzal barnamij bilhamdillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal mukarram Ustaz Ahmad Rojali ayyatafaddala mashkuran. Tuh. Assalamualaikum. Ya tinggal lulus lah ya. Lulus ibu bapak lulus. Siap salamnya kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sedanggil salam nasa kali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas awal salam na ikhlas teu bari ngambek henteu kanu awal salam ikhlas teu bari ngambek didoakeun mudah-mudahan sing panjang umurna digampilkeun rezekina kanu barokah hutang aya boga hutang aya loba gitu kan kanu boga hutang mudah-mudahan nu dihutanganna sing pohon tapi lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu khalqihi walittuqa hatta lahat qulubuhum li nahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih
amma ba'du. Anu kusim kuring dipi hormat wabil khusus Al-Mukarram Bapak Dr. Ki Haji Maulana Hasanuddin MA beserta seluruh keluarga pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Hilaliyah beserta seluruh dewan masyayikh, kemudian dipi hormat kersana Kepala MTS Miftahul Ulum Bapak Fakih Khadir SPD beserta seluruh dewan asatidz yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang pasti tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para beliau-beliau ini. Qala Ibnu Abbas, agar terhindar dari siksa api neraka baik diri dan keluarga, maka solusinya adalah yang pertama, wa'mur ahlaka bis-shalah. Sorry Imam Ibnu Abbas, lamun hayang diri dan keluarga tersiksa dina siksa api neraka, pertama adalah perintahkan keluarga untuk mendirikan sholat. Makanya ibu bapak sadaya barudak lamun aya di pesantren itu pasti akan dididik sholat 5 waktu secara berjamaah. Leres teu? Leres teu? Dan anu sok jadi keluhan termasuk kuring ge sok aya keluhan kadang-kadang polis santri budak keur di pesantren jamaah nawah kalau antum ka imah hees bae. Aya eta nu kitu aya. Tobat eta dah tobat. Karena merasa di pesantren itu padat jadwalnya sampai di rumah kemudian malas-malasan sampai sholat gepo. Oh 15 kan. Nah, ketika di pondok dengan didik sholat 5 waktu adalah jelas pesantren. Ketika sampai rumah orang tua ingatkan, "Cep, no, mandi pesantren kemudian dilatih sholat berjamaah terus." Berarti di DG sarua ba kemudian aja misalkan asup waktu sholat terdengar suara adzan sarawih adzan aya suara bedug heula meski Durajaya aya bedug aya dug suara naon eta? Suara kuring eta mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adzan model Istiqlal tuh. Aya deui nu kieu model adzan cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah, Madinah, kasih gitu. Aya deui nu kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nanggela dan itu tuh. Dan kita khafidatul. Wah, kita ngaji kabeh mah nyambung. Alhamdulillah. Anak katilu maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul. Alhamdulillah. Ieu jeung tukang ngaji mah nyambung wae ayat dan wege. Penghafal Quran ngumpul atuh da ieu mah. Amin ya rabbal. Karena apa? Pesantren. Boga anak ngaji hantu, pesantren hantu. Begitu sepuh ngantunkeun teh budak datang ka makam boro-boro ngaji pan kalah nyanyi. 1 jam saja ku telah bisa sayangi kamu di hatiku, namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur. Hafal deh, nyanyi dah barisan. Alhamdulillah, bener santri mah kudu serba bis. Naon bae kudu bisa, pokoknya santri itu multifungsi. Naon bae kudu bisa selagi itu bermanfaat gitu. Jadi udah pahamkan karena ilmu agama. Kadang-kadang ibu bapak sadaya kieu. Kadang-kadang ayo kalau teh geuning nu alergi masantrenkeun budakna. Dah masantren. Nu unggos-unggos ge geuning malah santren teh ngadon barudug.
pasantren gara-gara sieun. Ibu bapak sadaya di pasantren sing budug gitu kieu ge barok. Yakin barokah kuring keur di pasantren boga babaturan budugan bae. Siga boga jadwal serangan manehna mah. Ditulis jadwal budug ge. Kutik budug begitu keluar pesantren dia punya majelis taklim, jamaahnya banyak, padahal keur di pasantren aya dia keur di pasantren budug, begitu keluar di pasantren dia punya lagi pesantren, santrinya banyak, padahal keur di pasantren kuringnya bisa nasakieu eta awalnya gara-gara pasantren. Munah we budug gabah aing mah sampai murad ka sorban tah. Itu jadi penting. Kira-kira budak-budak ngaji teh ulah-ulah sieun kubun kubuduk barokah di pasantren mah yakin. Berarti kan tadi lu boga jadi pasantren, tadina pantas pasantren, boga deui pasantren, boga santri, berarti budukna barok. Begitu keluar di pasantren dia bekerja di Kementerian Agama, berarti eta keur di pasantrenna barok. Barokah. Ibu boga salaki budukan bae. Berarti eta teh barok. Barorok. Terus ini terus. Karena ilmu agama sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Jadi budak pondok atau henteu teh bukan sebatas pilihan, tapi memang seharusnya budak-budak teh kudu ngaji. Itu penting. Dan ingat, agar sukses dalam tafaqquh qala ulama yahtadikan agama, kemudian berakhlak dan beretika, itu semua ada di pesantren. Maka jawabannya hanya satu, pesantren adalah salah satu upaya yang bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kesimpulan dari pengawasan simkuring dina siang ieu buka hiji, bahwa ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini dengan baik selama 3 tahun ini. Dan anu kedua, ibu bapak sadaya, bahwa pesantren adalah sebagai pokok utama mewujudkan putra putri urang anu saroleh solihah. Nu katilu, perwujudan daripada keberhasilan anak yang soleh dan solihah tentu perlu didukung dengan kehadiran orang tua. Jadi nu aya 3 poin. Sabaraha? Aya sabaraha? 3. Kahiji nu tadi kedua lu tadi deui nya kabeh we nu tadinya jadi beres acara teh aya nu nanya eta tadi jelema teh ceramah naon nya nu tadi bae kitu geus lah hujan teh hujan gede da bisi teh jelas rek diteruskeun oge tapi kurang henteu ya Bu kurang mah gampang tinggal ondang we deui ampura kasadayana simkuring sanes papatahan sanes itu ilmu penting bakul silaturahim biasa pependang sareng para bapak ibu sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya sing saterasa diberi kesehatan tur panjang umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten bungsa kitu kirang langkung hapunten arupa pihatur bila mana aya tur kata nu kirang pernah di mana para bapak ibu sadaya hapunten dosa agung-agungna kumargi simkuring manusia biasa yang tak lepas dari khilaf dan dosa. Al insanu mahallul khata wan nisyan. Tadi amanat di pembawa acara nuhunkeun di tenan doa berarti pegawaian teh jadi 2 hari kitu mah nya ceramah ongko ngadoa ongko berhubung tugasna 2 jadi meureun amplop lagi. Terima kasih atas dukungannya. Hapunten kesepuhan ya hapunten. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrati al-maut wan najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا في مدرسة ثانوية وفي المعهد مفتاح العلوم حلالية من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الطاعة ومن أهل العبادة ومن أهل الحسنة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الموافق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.